Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di channel saya. Saya Sela Aula Widianti dari 10 MPLB 2. Di sini saya akan membagikan topik mengenai teori-teori masuknya Islam ke Nusantara. Dan di sini saya memilih teori Persia untuk dibahas. Teori Persia merupakan salah satu pendekatan dalam menjelaskan bagaimana Islam pertama kali masuk dan berkembang di wilayah Nusantara. Peran pedagang Persia. Teori ini mencatat bahwa pedagang Persia yang aktif dalam perdagangan maritim memiliki peran kunci dalam menyebarkan Islam ke Nusantara. Mereka melakukan perdagangan antara Persia dan wilayah Nusantara, membawa bersama mereka ajaran Islam. Hubungan dagang dan maritim. Pedagang Persia menjalin hubungan dagang dan maritim yang kuat dengan berbagai pelabuhan di Nusantara, termasuk pelabuhan-pelabuhan di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Dalam proses perdagangan, mereka memperkenalkan agama Islam kepada penduduk setempat. Penyebaran agama melalui interaksi sosial. Pedagang Persia berinteraksi dengan penduduk setempat dan berbicara tentang agama Islam. Dalam beberapa kasus, mereka menikahi wanita setempat yang juga dapat memfasilitasi penyebaran Islam ke keluarga dan komunitas mereka. Penyebaran melalui jaringan maritim. Pedagang Persia merupakan bagian dari jaringan maritim yang luas yang mencakup wilayah Timur Tengah, India, dan Nusantara. Jaringan ini memungkinkan penyebaran ide, agama, dan budaya. Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai di Aceh adalah salah satu kerajaan awal yang memeluk Islam di wilayah Nusantara. Kerajaan ini menjalankan peran penting dalam menyebarluaskan Islam di wilayah tersebut dan menjadi pusat pendidikan Islam. Integrasi dalam budaya lokal. Islam yang diperkenalkan oleh pedagang Persia dan kerajaan Islam lainnya mengalami integrasi dengan budaya lokal di Nusantara. Ini menghasilkan bentuk Islam yang unik yang mencerminkan keragaman budaya di Indonesia. Teori Persia ini menekankan peran perdagangan maritim dalam penyebaran Islam di Nusantara dan pentingnya kontak antara pedagang Persia dan penduduk setempat. Namun perlu diingat bahwa Islam tumbuh dan berkembang di Nusantara melalui berbagai rute dan faktor, sehingga teori ini hanya satu dari banyak faktor yang berperan dalam proses tersebut. Lalu di sini kita masuk ke bagian pencetus teori. Teori Persia tentang penyebaran Islam di Nusantara tidak biasanya dikaitkan dengan satu individu tertentu sebagai pencetusnya. Sebagai gantinya, teori ini merupakan hasil dari penelitian oleh sejarawan, ahli arkeologi, dan akademisi yang telah mengkaji sejarah penyebaran Islam di wilayah Nusantara. Sejarawan dan peneliti berbagai disiplin ilmu terus mengembangkan dan menggali lebih dalam tentang sejarah penyebaran Islam di Nusantara. Mereka melakukan penelitian terkait dengan berbagai faktor, termasuk perdagangan maritim, peran pedagang dari berbagai wilayah, budaya lokal, dan bukti-bukti sejarah yang tersedia. Seiring berjalannya waktu, teori ini berkembang dan diperkaya oleh berbagai penelitian dan penelitian ilmiah yang terus berlanjut. Dengan demikian, tidak ada satu individu tunggal yang dapat diidentifikasi sebagai pencetus teori Persia ini. Ia merupakan hasil kolaborasi penelitian dan pemahaman sejarah yang berkembang dari berbagai sumber dan penelitian ilmiah dalam kajian sejarah Nusantara. Ada beberapa kelebihan teori Persia. Salah satu bukti yang menjadi kelebihannya adalah adanya perayaan 10 Muharram di Bengkulu dan Sumatera Barat yang dikenal sebagai tradisi Tabot. Pasalnya, tradisi untuk mengenang cucu Nabi Muhammad SAW, Husain bin Ali, ini juga dikenal di Persia. Selain itu, adanya penambahan kosakata bahasa Persia ke dalam bahasa Melayu. Dibuktikan dalam beberapa buku yang memuat kosakata Persia yang diserap ke dalam bahasa Melayu. Bukti lain adanya persamaan nisan pada makam Malik al-Salih dan makam Maulana Malik Ibrahim yang memiliki kemiripan dengan nisan yang ada di Persia. Kelebihan dari teori Persia mengenai penyebaran Islam di Nusantara melalui pedagang Persia dan hubungan maritim termasuk sebagai berikut.
Mengakui kelebihan pelabuhan Nusantara. Teori ini menekankan pentingnya pelabuhan-pelabuhan Nusantara sebagai pusat pertukaran budaya, agama, dan perdagangan. Ini konsisten dengan sejarah bahwa banyak pelabuhan Nusantara memfasilitasi interaksi lintas budaya dan agama. Menyoroti pengaruh Persia. Teori ini mencermati pengaruh budaya Persia dalam penyebaran Islam. Perdagangan dengan Persia membawa bersama ajaran Islam serta unsur-unsur budaya yang berperan dalam membentuk Islam yang diadopsi di Nusantara. Menekankan dampak pedagang dan pelaut. Teori ini menggarisbawahi peran aktif pedagang dan pelaut Persia dalam menyebarkan Islam. Mereka menjalankan peran penting sebagai agen penyebaran Islam. Selain kelebihan, ada pula kekurangan dari teori Persia. Ada beberapa kelemahan yang perlu dipertimbangkan. Kurangnya bukti tertulis. Sejarah penyebaran Islam di Nusantara seringkali didasarkan pada bukti arkeologis, lisan, dan tradisi lisan. Tidak ada bukti tertulis yang kuat yang menggambarkan dengan rinci peran pedagang Persia dalam proses ini. Kemungkinan pengaruh lain. Selain pedagang Persia, ada berbagai kelompok lain yang terlibat dalam perdagangan maritim di wilayah Nusantara. Sebagai contoh, pedagang Arab, Tiongkok, dan India juga memiliki pengaruh kuat di wilayah ini, dan pengaruh mereka juga perlu diperhitungkan. Keragaman wilayah. Nusantara terdiri dari banyak pulau dan wilayah dengan budaya dan bahasa yang berbeda. Teori ini mungkin tidak mencakup keragaman ini dengan baik, karena penyebaran Islam di masing-masing wilayah dapat memiliki dinamika sendiri. Keterbatasan sumber dan data. Sejarah penyebaran Islam di Nusantara memiliki keterbatasan dalam hal sumber dan data yang bisa digunakan. Beberapa bukti mungkin telah hilang atau belum ditemukan, sehingga menyulitkan rekonstruksi sejarah dengan presisi. Kurang tepatnya waktu dan rute. Teori ini mungkin kurang tepat dalam menentukan waktu dan rute penyebaran Islam melalui perdagangan Persia, karena bukti yang tersedia mungkin tidak cukup rinci. Ketergantungan pada interpretasi sejarah. Sejarah seringkali melibatkan berbagai interpretasi dan teori yang dapat berbeda satu sama lain. Teori ini adalah salah satu interpretasi yang dapat dipertanyakan oleh sejarawan lain. Meskipun teori ini memiliki kelebihan dan kekurangan tersebut, perlu diingat penyebaran Islam di Nusantara adalah hasil dari berbagai faktor dan jalur penyebaran, melibatkan interaksi kompleks antara berbagai budaya, agama, dan faktor sosial. Teori ini hanya menjelaskan salah satu dari banyak aspek dalam sejarah penyebaran Islam. Baik, mungkin cukup pembahasan dari saya. Terima kasih semua sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.